Semua, jumpa lagi di channel Serambi Ilmu. Belajar mudah, menyenangkan, dan pastinya seru. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Tetap semangat ya. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup akan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya untuk bertahan hidup. Dengan bertahan hidup ini, maka makhluk hidup akan bisa melestarikan jenisnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Yuk kita simak penjelasan berikut ini. Berdasarkan tempat hidupnya, tumbuhan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, tumbuhan xerofit. Yang kedua, tumbuhan hidrofit. Yang ketiga, tumbuhan higrofit. Yang keempat, tumbuhan halofit. Dan yang kelima adalah tumbuhan mesofit. Nah, apa saja sih tumbuhan-tumbuhan tersebut? Nah, simak penjelasan berikut ini. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah panas. Misalnya saja pohon kurma, kemudian tumbuhan kaktus, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah berair. Contohnya adalah eceng gondok dan teratai. Yang ketiga adalah tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit merupakan tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Contohnya saja tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Yang keempat adalah tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit merupakan tumbuhan yang hidup di perairan asin. Contohnya saja tumbuhan bakau dan rumput laut. Kelima adalah tumbuhan mesofit. Tumbuhan mesofit merupakan tumbuhan yang hidup di lingkungan yang subur dengan kadar air yang sedang. Contohnya saja ada pohon jati dan pohon pinus. Adaptasi merupakan bentuk penyesuaian diri makhluk hidup. Nah, bentuk penyesuaian diri makhluk hidup itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi merupakan penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Misalnya contohnya adalah kalau pada hewan itu contohnya bentuk paruh, bentuk kaki. Kalau pada tumbuhan misalnya pada kaktus terdapat duri, memiliki akar yang panjang dan lain-lain. Yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi merupakan bentuk penyesuaian diri dengan lingkungan melalui fungsi kerja organ tubuh untuk bertahan hidup. Yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku merupakan bentuk penyesuaian diri dengan lingkungan dalam bentuk tingkah laku. Nah, sekarang apa saja contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya? Contoh tumbuhan yang pertama adalah kaktus. Bentuk adaptasi kaktus yang pertama adalah daun berbentuk duri yang berfungsi untuk melindungi diri dan mengurangi penguapan. Yang kedua adalah batang kaktus memiliki kulit yang tebal dan dilapisi lilin yang berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan.
Yang ketiga adalah kaktus memiliki akar serabut yang lebat dan panjang yang dapat masuk jauh ke dalam tanah untuk menyerap air lebih banyak. Contoh tanaman yang kedua adalah teratai. Bentuk adaptasi teratai adalah memiliki daun tipis dan lebar yang berfungsi untuk mempermudah penguapan. Selain itu, teratai juga batangnya memiliki rongga-rongga udara yang berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Contoh yang ketiga adalah tanaman eceng gondok. Bentuk adaptasi eceng gondok yaitu yang pertama adalah memiliki akar yang lebat yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat mengapung di air. Yang kedua adalah daun yang mengkilap dan dilapisi lilin yang berfungsi agar tidak mudah membusuk ketika di air. Yang ketiga, pangkal tangkai daun eceng gondok berongga yang berfungsi untuk membantu mengapung di air. Contoh tanaman yang keempat adalah tanaman bakau. Tanaman bakau beradaptasi dengan memiliki akar nafas atau pneumatofora yang berfungsi untuk mengambil oksigen ketika di udara. Kemudian yang kedua, menggugurkan daunnya ketika kadar garamnya tinggi. Contoh tanaman yang kelima adalah tanaman kantong semar. Bentuk adaptasi kantong semar yaitu daun kantong semar termodifikasi seperti bentuk piala, di mana dindingnya menghasilkan nektar yang berfungsi untuk menarik serangga. Yang keenam adalah contohnya tumbuhan Venus. Tumbuhan Venus ini merupakan salah satu tumbuhan insektivora atau tumbuhan pemakan serangga. Nah, daun Venus ini memiliki engsel dan berbulu. Daun tersebut akan terbuka dan menunggu serangga hinggap. Ketika serangga hinggap, kedua bagian daun akan mengatup dengan cepat. Kemudian akan dicerna dalam daun untuk diserap nitrogennya. Yang ketujuh yaitu tanaman Drosera. Tanaman Drosera ini juga termasuk tanaman insektivora, di mana tanaman ini menghasilkan nektar yang dapat menarik serangga. Ketika serangga hinggap, serangga tersebut akan terperangkap zat lengket yang dihasilkannya. Nah, itulah tadi materi tentang adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Nah, sekarang apa saja sih adaptasi manusia terhadap lingkungannya? Mari kita renungkan bersama-sama. Sekianlah video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap di channel Serambi Ilmu. Belajar mudah dan menyenangkan dan pastinya seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.